Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Muhammad Fajar Sidik Ramdan, teman saya Fahri Naufal, Muhammad Rifki, dan Berlian Desyariatsa. Kami akan menjelaskan materi ekonomi digital, chapter 14, materi Merger and Acquisitions. Yang pertama dari definisi akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki. Untuk definisinya, apa itu merger dan akuisisi? Oke. Merger adalah konsolidasi hukum dari dua perusahaan menjadi satu, di mana kedua perusahaan bekerja sama secara setara dalam merger. Sedangkan akuisisi menyiratkan bahwa satu perusahaan pengakuisisi mengendalikan perusahaan lain, perusahaan target, dengan kepemilikan saham, aset, atau ekuitas perusahaan itu. Akuisisi juga bisa disebut sebagai pengambilan. Boleh di next. Di sini ada contoh akuisisinya, dilihat dari perusahaan Facebook dan WhatsApp mengakuisisi perusahaan WhatsApp. Facebook mengakuisisi WhatsApp, pesaing media sosialnya dengan sekitar 500 juta monthly active user senilai 19 juta dolar. Ini adalah salah satu yang terbesar akuisisi yang pernah dilakukan dan telah mengubah landscape bisnis di masyarakat. Pasar media pasar media menuju peningkatan konsentrasi kompetisi yang berkurang. Terus dinyatakan juga bahwa akuisisi itu mendukung misi Facebook untuk membuat dunia yang lebih terbuka dan terhubung. Secara lebih spesifik, Mark Zuckerberg mengatakan pembelian WhatsApp membantu proyek internet ORJ Facebook yang memiliki misi penyediaan akses internet untuk 2/3 bagian dunia yang belum terkoneksi. Boleh di next. Di sini ada contoh merger juga, kita bisa melihat dari perusahaan di Indonesia. Contohnya itu Gojek dan Tokopedia mengumumkan pembentukan perusahaan baru hasil merger keduanya yang dinamai Goto. Dengan mengombinasikan layanan e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi, serta keuangan, Goto akan menciptakan platform konsumen digital besar di Indonesia. Terus hadirnya Goto yang memberikan layanan pengiriman cepat dengan jangkauan luas untuk berbagai layanan digital akan menjadikan pengiriman di hari yang sama untuk layanan e-commerce, same day e-commerce delivery menjadi sebuah standar praktik sehari-hari di Indonesia. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Lalu ada 4 kategori akuisisi. Yang pertama, friendly takeover. Dalam friendly takeover, kedua perusahaan yang melakukan akuisisi itu sama-sama setuju, sehingga dalam hal ini tidak ada perbedaan antara mergers dan friendly acquisition, meskipun tetap ada salah satu perusahaan yang harus memulai inisiasi. Terus yang kedua, hostile takeover. Berbeda dengan friendly takeover, hostile takeover merupakan akuisisi yang dilakukan secara paksa, namun karena satu dan lain hal, pengambil alihan tetap terjadi. Yang ketiga, reverse takeover merupakan pengambil alihan perusahaan yang go public oleh perusahaan private dengan tujuan supaya perusahaan private tersebut dapat menjadi perusahaan yang go public dengan melewati proses rumit untuk menjadi perusahaan go public. Yang terakhir ada backflip takeover. Dalam backflip takeover, perusahaan biasa mengakuisisi hanya untuk menjadi cabang subsidiary karena perusahaan yang mau diakuisisi lebih terkenal, renowned, sehingga nama yang digunakan adalah nama dari perusahaan yang diakuisisi. Boleh slide selanjutnya. Berikut adalah beberapa motivasi untuk merger dan akuisisi. Yang pertama, menyingkirkan pesaing, meningkatkan basis pengguna, mencapai keuntungan skala ekonomi, mendapatkan kendali atas bagian yang lebih besar dari rantai produksi dan pengiriman, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan pendapatan, meningkatkan diversifikasi geografis, meningkatkan portofolio produk, memanfaatkan sinergi antar kategori produk yang berbeda, memperoleh keterampilan dan teknologi baru, memperluas ke segmen pasar baru yang menguntungkan, memasarkan dengan merek yang lebih dikenal, mengembangkan konsep yang menjanjikan, dan mendapatkan akses ke paten, konten yang dilindungi, nama merek yang dilindungi, dan HKI lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fajar. Untuk selanjutnya ada contoh dari merger dan akuisisi di ekonomi digital. Dalam tabel ini ada beberapa perusahaan besar dunia yang mengakuisisi seperti Google yang mengakuisisi YouTube pada tahun 2006, Microsoft pada tahun 2016 mengakuisisi LinkedIn,
Ada Apple mengakuisisi Beats Electronic pada tahun 2014, ada Amazon mengakuisisi Whole Foods Market pada tahun 2017, Facebook mengakuisisi WhatsApp pada tahun 2014, dan eBay mengakuisisi Skype pada tahun 2005. Selanjutnya ada tipe-tipe integrasi. Yang pertama ada horizontal integration. Integrasi horizontal menyeratkan bahwa perusahaan bergabung dengan atau mengakuisisi perusahaan lain di segmen pasar yang sama. Yang kedua ada vertical integration. Motif integrasi vertikal adalah untuk menangkap atau mengamankan bagian yang lebih besar dari rantai pasokan perusahaan. Lebih mudah untuk membedakan antara dua jenis integrasi vertikal. Yang pertama ada backward or upstream vertical integration, yang menyeratkan bahwa perusahaan memperoleh kendali atas pemasok yang menghasilkan input ke produk perusahaan sendiri. Misalnya, penyedia layanan aplikasi yang bergabung dengan penyedia konten. Yang kedua ada forward or downstream vertical integration, yang menyeratkan bahwa kontrol yang diperoleh atas penyampaian layanan kepada pelanggan. Misalnya, penyedia jaringan atau network provider menawarkan akses langsung ke pengguna, yaitu berintegrasi dengan ISP. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Berlian. Ada studi kasus perusahaan Facebook dalam dua tipe integrasi. Yang pertama, forward business domain, yaitu Facebook melakukan akuisisi dalam integrasi secara vertikal terhadap perusahaan Oculus yang bergerak di bidang teknologi. Kemudian ada social media, di mana Facebook melakukan akuisisi dalam integrasi secara horizontal terhadap perusahaan yang memiliki lingkup bisnis yang sama, yaitu social media, seperti WhatsApp atau Instagram. Kemudian ada infrastructure, di mana Facebook itu melakukan akuisisi dalam integrasi secara vertikal terhadap perusahaan parse yang mana perusahaannya itu bergerak di bidang infrastruktur. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yaitu merger dan akuisisi adalah hal yang umum terjadi dalam ekonomi digital, di mana yang sering terjadi adalah untuk menyingkirkan pesaing, untuk mendapatkan akses ke teknologi baru, untuk membeli aset seperti paten, meningkatkan pangsa pasar, dan berekspansi ke pasar baru, atau singkatnya untuk menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih kaya. Kemudian, semua perusahaan besar dalam ekonomi digital telah menjadi de facto monopoli atau pemimpin pasar setidaknya di suatu pasar mereka. Karena ada eksternalitas jaringan yang kuat di pasar-pasar itu bekerja untuk pemenang dan pada akhirnya membuat pesaing kecil terdorong keluar dari pasar. Yang terakhir, ini adalah pertumbuhan organik yang tidak dapat dihindari. Selain itu, perusahaan tumbuh lebih banyak dengan membeli atau bergabung dengan perusahaan lain, menciptakan raksasa komersial dengan bisnis inti monopoli yang dikelilingi oleh sejumlah besar anak perusahaan. Seperti yang telah ditunjukkan dalam bab sebelumnya. Perusahaan mungkin bahkan mendapatkan uang dari bisnis intinya, tetapi hanya dari anak perusahaannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.